Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan Allah kenikmatan yang banyak, diberikan kesehatan, dan juga sekarang ini kita menikmati jamuan Allah, yaitu jamuan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena di dalam Ramadan diperintahkan kita untuk berpuasa, dan efek dari puasa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sungguh kita ingin mendapatkan gelar takwa. Tapi apa sebenarnya takwa itu? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi segala larangannya. Para ulama ada yang menafsirkan kalimat takwa dari huruf-huruf hijaiyahnya. Kalimat takwa terdiri dari huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya. Ada tafsiran yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama huruf ta. Ta itu adalah taubat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Di bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan berpuasa maka Allah akan ampunkan dari dosa-dosa yang telah sampai yang telah lalu. Man qama ramadhana, barang siapa berdiri, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan suci Ramadan, iman dan wahtisaban, dengan iman dan kesungguhan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosanya sampai dosa yang dahulu. Nah, hadirin rahimakumullah, takwa, taubat. Orang bertakwa sering bertobat, karena kita ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin kita ini tidak berdosa. Karena Allah memiliki sifat Ghafur Rahim, maka hambanya pasti punya dosa. Dan setiap dosa ketika kita bertobat, maka Allah akan ampunkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sungguh tidak ada namanya dosa kecil dan tidak ada namanya dosa besar. Dosa kecil kalau kita banyak melakukan dosa tersebut, maka akan menjadi besar. Tapi kalau dosa besar, kalau kita bertaubat, maka Allah ampunkan dosa itu. Rasulullah SAW dari setiap majelisnya selalu melaksanakan istighfar, selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah minimal 100 kali istighfar. Lalu apakah kita yang manusia biasa yang penuh dengan dosa, maka perlu banyak kita untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, takwa itu adalah hurufnya huruf qaf. Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah orang bertakwa itu menerima segala apa yang telah Allah berikan dengan ridho. Itu qanaah. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan pada kondisi apapun.
Jadi bulan Ramadan ini ya menjadi kita dalam berpuasa agar kita merasakan bagaimana rasanya ketika kita tidak makan, tidak minum. Bagaimana mungkin di luar Ramadan saudara-saudara kita mungkin yang tidak punya, yang miskin, yang papa tidak makan dan minum. Dan kita belajar untuk kita bisa qanaah, bisa selalu bersyukur, ya, bisa selalu menerima keadaan apapun yang ada dalam diri kita. Qanaah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan huruf waw dan ya? Maka kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya takwa itu huruf yang ketiganya adalah huruf waw. Para ulama menafsirkan waw itu adalah waro. Apa waro? Waro itu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Waro itu sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan bahwa sungguh waro itu bagaimana kalian berjalan di sebuah jalan, di sebuah gang yang dimana jalan itu penuh duri. Maka ketika kalian berjalan, maka kalian harus berhati-hati supaya kalian tidak terkena duri. Itulah waro, berhati-hati dalam kita menjalani kehidupan. Tidak mungkin kita ini hidup tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Kita akan diuji dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Mungkin dengan ujian kehidupan, dengan kepemilikan, dengan harta benda, dengan jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Tentu kita harus berhati-hati. Untuk itu maka di bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita dibina untuk berhati-hati. Kita tidak boleh makan minum karena kita berpuasa, padahal makanan minum itu adalah halal. Bahannya mungkin halal, yang kita dapatkan dari makanan minumnya pun halal. Tapi kalau belum waktunya berbuka, maka kita dilarang untuk makan dan minum. Itu pembinaan supaya kita lebih waro, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Lalu kemudian huruf yang terakhir, huruf ya. Huruf ya itu ditafsirkan adalah yakin. Yakin kita, yakin kepada Allah. Iman kita, yakin kita adanya surga, ada neraka, adanya hari penghisaban. Yakin yang sebenar-benarnya yakin bahwa setelah dunia itu nanti ada akhirat. Tapi hadirin rahimakumullah, kita introspeksi sejauh mana keyakinan kita. Kita melaksanakan perintah Allah berpuasa itu karena yakin. Ada tingkatan keyakinan. Yang pertama, ada orang yakin hanya berdasarkan ilmunya, yaitu ilmul yaqin. Orang yakin, orang percaya karena ada informasi, karena ada pengetahuan. Hanya berdasarkan informasi keyakinannya, sebatas itu. Sebuah contoh, ada seseorang datang kepada kita menyampaikan kabar. Di depan jalan sana ada kecelakaan. Lalu kemudian kita meyakininya, meyakin atas informasi yang disampaikan oleh orang tersebut. Itu baru tahapan ilmul yaqin. Yakin berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi ada tahapan yakin yang lebih tinggi, yaitu ainul yaqin. Yakin sudah seperti bagaimana kita melihat. Yakin sebagaimana kita sudah seperti melihat surga, neraka, akhirat. Ketika kita mendengar informasi ada kecelakaan di depan sana, kita langsung ke depan dan melihat benar ada kecelakaan. Itulah ainul yaqin. Yakin yang sudah seperti merasakan kita benar-benar melihat adanya. Itu keyakinan yang lebih tinggi dari ilmul yaqin.
Tapi ada lagi yang lebih dari itu, adalah haqqul yaqin. Kita seperti merasakan bagaimana adanya surga, adanya neraka, adanya akhirat. Haqqul yaqin. Dan itulah hadirin rahimakumullah, kita tingkatkan keyakinan kita, takwa kita, dari taubat kita, dari qanaah kita, dari waro kita, dan dari keyakinan kita sebagai pengejawantahan bahwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadilah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah saum yang menjadi absar buat kita semua, merubah kepribadian kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Kelas Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.